Perencanaan PPh Pasal 22. Pengertian PPh Pasal 22. Menurut UU Pajak Penghasilan, PPh nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Objek PPh Pasal 22. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-PMK.010-2017 atau PMK 34-2017. 1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. 3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. 5. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya badan usaha milik negara. 6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. 7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. 8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. 9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan 10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Pemungut PPh Pasal 22. Berdasarkan Pasal 1 PMK 34/2017, pemungut PPh Pasal 22 adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. 5. Badan usaha tertentu meliputi badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya peraturan menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya. 6. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. 7. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 8. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 9. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 10. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Atau 11. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga atas penjualan emas batangan di dalam negeri. Barang yang tergolong mewah, Pasal 22. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Barang yang tergolong sangat mewah adalah 1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. 2. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. 4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. 5. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 300 cc dan atau 6 kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. 3. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. 4. Impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik. 6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Tarif PPh Pasal 22. 1. Pembelian barang yang dilakukan oleh DPJP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, dan badan tertentu, tarifnya sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. 2. Impor barang yang menggunakan API, tarifnya sebesar 2,5% dikali nilai impor. Yang tidak menggunakan API, tarifnya sebesar 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai atau lelang, tarifnya 7,5% dikali harga jual lelang. Pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu tarifnya 0,5%. 3. Barang sangat mewah. Tarifnya sebesar 5% dikali harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. 4. Aktivitas industri tertentu. Penjualan hasil produksi dalam negeri berupa kertas, tarifnya sebesar 0,1% dikali DPP PPN. Baja, tarifnya sebesar 0,3% dikali DPP PPN. Otomotif, tarifnya sebesar 0,45% dikali DPP PPN. Semen, tarifnya sebesar 0,25% dikali DPP PPN. Obat-obatan dari farmasi, tarifnya 0,3% dikali DPP PPN. 5. Aktivitas industri tertentu. Penjualan BBM, BBG, dan pelumas. BBM dari Pertamina, tarifnya sebesar 0,25% dikali harga jual. BBM non Pertamina, tarifnya sebesar 0,3% dikali harga jual. Minyak tanah, tarifnya 0,3% dikali harga jual. BBG, tarifnya 0,3% dikali harga jual. Pelumas, tarifnya 0,3% dikali harga jual. Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, importir umum, tarifnya 0,45% dikali DPP PPN. Pembelian industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, tarifnya 0,25% dikali harga beli. Saat terutang dan pembayaran PPh Pasal 22. 1. PPh Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. 2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 3. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. 4. PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat pemerintah pengeluaran barang
atau delivery order. Cara penyetoran PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Pelaporan PPh pasal 22. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan massa ke kantor pelayanan pajak. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Pelaporan PPh 22 dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Tax Manajemen PPh pasal 22 untuk pihak yang dipungut. 1. Minta kartu NPWP pembeli barang untuk penerapan tarif PPh pasal 22. Jika tidak ada, kenaikan 100%. 2. Miliki API. 3. Miliki SKB untuk perusahaan yang sering melakukan impor. 4. Simpan dokumentasi seperti PIB dan SSPCP. 5. Lakukan tindak lanjut atas SSP berkaitan transaksi dengan bendaharawan pemerintah. 6. Waspadai bukti pungut PPh pasal 22 asli tapi palsu. 7. Lakukan tax review dan tax reconciliation. Tax Manajemen PPh pasal 22. Untuk pihak pemungut, 1. Pastikan perusahaan rekanan bersedia untuk dipungut PPh pasal 22. Harus tertulis dalam kontrak, surat pemerintah kerja, dan lainnya. 2. Jika perusahaan rekanan tidak bersedia dipotong, lakukan gross up. 3. Selalu update peraturan PPh pasal 22.